dewiku Narayanu Adwityu Astia Kastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pengelolaan sampah di Bali perlu kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kembali wacanakan pembelajaran daring, efisiensi energi dihadapkan pada tantangan pendidikan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, persoalan sampah di Bali masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dan kesadaran dari masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan sampah, mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, edukasi pemilahan sampah, hingga penyusunan berbagai regulasi yang mengatur tata kelola sampah di daerah. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum akan berjalan maksimal tanpa adanya kesadaran dari masyarakat. Kesadaran untuk memilah, mengurangi, serta mengelola sampah dengan baik menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan sampah di Bali. Disebutkan pula bahwa sebaik apapun regulasi yang dibuat pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankannya, maka permasalahan sampah akan tetap menjadi tantangan. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif. Pengelolaan sampah di Bali ini memang yang pertama ini adalah PR kita bersama. Tidak hanya pemerintah saja, termasuk di dalamnya adalah masyarakat sendiri. Itu di satu sisi pemerintah ini kan sudah sangat masif sekali mensosialisasikan bagaimana mengelola sampah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga perlu kesadaran masyarakat. Karena kuncinya itu kan di kesadaran masyarakat. Sebagus apapun yang dibuat, regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tapi kalau kesadaran masyarakat kurang, ini juga menjadi problem. Maka dari itu, ya antara pemerintah, kemudian masyarakat, akademisi, LSM, ya pihak swasta, ini harus berkolaborasi secara bersama-sama, memikirkan jalan keluar bagaimana agar sampah itu tertangani dengan baik, ya tidak mengorbankan siapa-siapa. Melalui kerjasama yang baik diharapkan persoalan sampah di Bali dapat ditangani dengan lebih optimal sehingga lingkungan tetap bersih dan lestari. Yana, Bali TV. Pemerintah kembali wacanakan pembelajaran daring. Efisiensi energi dihadapkan pada tantangan pendidikan. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional yang menuai perhatian luas. Kebijakan ini dinilai memiliki potensi manfaat, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi secara menyeluruh dalam sektor pendidikan.
Ketua Stispol Wirabakti Denpasar, Dr. Iwayan Sugiartana menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian siswa, guru, serta aktivitas pendukung sekolah. Selain itu, pembelajaran daring juga dinilai membuka peluang dalam memperkuat literasi digital, meningkatkan fleksibilitas akses materi, serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, kebijakan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kesenjangan akses teknologi dan kualitas jaringan internet masih menjadi kendala utama, khususnya di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum merata. Dari sisi pedagogis, pembelajaran daring dinilai berpotensi menurunkan interaksi sosial, keterlibatan emosional, serta efektivitas pemahaman materi bagi sebagian siswa. Menurut saya sih, dengan adanya pembelajaran daring oleh pemerintah, dikembalikan lagi. Pembelajaran secara daring itu memang sebuah fenomena yang ada plus minusnya ya. Di mana daring itu secara efisiensi ya, karena di mana kita ketahui bahwa pembelajaran daring itu bisa tidak mengenal batas ruang dan waktu, di mana saja bisa kita lakukan. Dan tentunya memang benar bisa menghemat BBM atau energi bahan bakar, terutama bahan bakar minyak itu, karena siswa dan guru atau dosen itu tidak lagi ke kampus untuk memberikan sebuah pembelajaran. Nah, akan tetapi memang daring itu dilema ya, mungkin salah satunya itu secara emosional sosialnya itu memang sedikit kurang dibandingkan kita memberikan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka. Apalagi yang terkait dengan praktikum ya, saya rasa itu tidak memungkinkan untuk daring gitu ya. Misalkan anggap saja prodi pariwisata, bagaimana dia itu anggaplah setting sebuah room atau teknik otomotif itu, bagaimana dia membongkar sebuah mesin, membuat sebuah rancangan mesin itu yang memang ada alat-alat yang harus digunakan seperti kedokteran dan lain sebagainya itu. Secara akademik, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga desain pembelajaran yang inklusif dan berimbang. Yana, Bali TV. Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo meminta pemudik melakukan arus balik secara bertahap untuk mengurai terjadinya kepadatan terutama pada penyeberangan. Hal itu disampaikan Kapolri usai rakor di Nusa Dua Bali pada Selasa 24 Maret 2026. Kapolri Listio Sigit Prabowo didampingi Kakor Lantas Agus Suryo Nugroho dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya beserta stakeholder lainnya mengadakan rapat internal di Command Center ITDC Nusa Dua. Kunjungan Kapolri untuk mengecek arus balik Lebaran 2026. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan arus balik kali ini mulai terjadi pada hari ini. Namun Kapolri meminta para pemudik yang akan melakukan arus balik tidak sekaligus karena masih ada sampai puncaknya pada 27 Maret 2026 mendatang, sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan arus balik. Angka tingkat kenaikan yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan tingkat laka dan tingkat fatalitas juga mengalami penurunan. Tentunya ini menjadi penekanan kita agar sampai dengan rangkaian arus balik selesai ini angka-angka tersebut bisa dipertahankan. Oleh karena itu tentunya kita juga memberikan relaksasi selain pelaksanaan puncak arus balik hari ini di tanggal 24, nanti di tanggal 24, 25, tanggal 25, 26, 27 yang menjadi kebijakan pemerintah untuk memberikan BFA, ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tidak semuanya memilih balik pada hari ini, sehingga ini juga bisa mengurai puncak arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini.
Ditambahkan rapat koordinasi kali ini tentang pengaturan lalu lintas dalam mengantisipasi akan arus balik Lebaran maupun kunjungan wisatawan ke Bali. Untuk angka pemudik terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terkait dengan laka terjadi penurunan. Tanggal 27 Maret 2026 menjadi puncak arus balik. Sementara kunjungan wisatawan di Bali walaupun saat ini sedang low season, terjadi peningkatan dari wisatawan domestik yakni 1,49% dibandingkan hari biasanya. Raiswantara dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kintamani Bangli merasa terganggu dengan adanya fenomena serbuan lalat, khususnya di tempat-tempat penyedia wisata kuliner. Penduduk setempat mengaku serbuan lalat di wilayah Kintamani memang sulit dibasmi. Salah satunya dipicu oleh pengelolaan limbah ternak yang belum optimal, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai pupuk untuk budidaya hortikultura. Fenomena serbuan lalat di wilayah Kecamatan Kintamani Bangli kembali terjadi. Kondisi ini seperti siklus tahunan yang selalu datang, pun dengan saat ini meski sudah kerap dan berulang terjadi, merebaknya lalat di wilayah Kecamatan Kintamani tetap menjadi keluhan masyarakat. Terlebih kawasan Kintamani merupakan kawasan pariwisata yang kini semakin ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Karenanya serbuan lalat ini sangat mengganggu pengunjung dan warga setempat. Kondisi ini diduga dipicu oleh pengelolaan limbah ternak yang belum optimal, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai pupuk untuk budidaya hortikultura. Hal yang sama diungkapkan Nyoman Sade, kebutuhan pupuk dari limbah ternak cukup tinggi, terutama untuk mendukung sektor hortikultura yang menjadi andalan para petani di wilayah Kintamani. Namun penggunaan limbah yang belum diolah dengan baik justru menimbulkan dampak lingkungan, salah satunya ledakan populasi lalat. Tak hanya di kawasan pertanian, lalat yang telah berkembang biak akan terbang dan menyebar ke berbagai tempat, baik itu di rumah tangga, warung-warung makan, dan ke lokasi akomodasi wisata lainnya. Pihak pengelola akomodasi wisata telah berupaya melakukan penyemprotan namun tidak efektif dan lalat lain kembali datang. Serbuan lalat bahkan menurutnya akan semakin banyak pada saat musim penghujan dan akan berkurang ketika musim panas. Pakai pupuk kandang. Jadi telurnya tuh udah di sana, dibawa dari kandang langsung ke sini, berkembang biak lagi, nggak bisa emang kita kontrolnya. Walaupun disemprot dia balik lagi, gitu. Tapi malamnya tuh mereka berkurang istirahat. Tapi penduduk di sini udah biasa ya? Ya udah terbiasa. Ada hari, kadang-kadang ada hari tertentu tuh pas baru mulai hujan tuh lebih banyak lagi. Tapi kalau udah lama sedikit dia karena kedinginan, terus nggak ada tempat teduh juga. Lebih lanjut, menurut Nyoman Sade, meski fenomena serbuan lalat di wilayahnya kerap dikeluhkan oleh para pengunjung, khususnya wisatawan mancanegara. Namun menurutnya, sepengetahuannya belum ada warga yang terdampak akibat serbuan lalat tersebut, terutama dari sisi kesehatan. Berarti ada pengaruhnya nggak buat kesehatan? Untuk sejauh ini sih nggak ada ya. Masyarakat sini aman-aman saja, nggak ada kendala apa-apa. Tapi itulah, kalau orang luar tuh kayak rada-rada agak-agak gini lah, normal lah, juga lalat jadi. Tidak dipungkiri penanganan lalat tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Harus ada pengelolaan limbah ternak yang baik ditambah pengelolaan sampah yang maksimal. Apalagi kawasan Batur Kintamani Bangli kini semakin ramai dikunjungi wisatawan, khususnya saat musim liburan panjang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesan kurang nyaman. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi seorang WNA tewas dibunuh di vilanya. Minum
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, seorang warga asing asal Belanda pada hari Senin 23 Maret 2026 malam tewas dibunuh di sebuah villa wilayah Banjar Anyar Kelot, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Korban diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh 2 orang yang menggunakan jaket ojol. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Aksi penganiayaan itu terhadap korban berinisial RP, 49 tahun, asal Belanda, terjadi sekitar pukul 22.50 WITA pada Senin 23 Maret 2026. Korban mengalami beberapa luka pada sekujur tubuhnya akibat terkena senjata tajam. Pelaku penganiayaan diduga berjumlah 2 orang dengan ciri-ciri yakni satu pelaku menggunakan sepeda motor metik, memakai jaket ojol warna hitam, helm warna hitam, serta masker, dan satu pelaku lagi menggunakan baju kaos warna orange dan tidak menggunakan helm. Sementara itu korban sempat dirawat di rumah sakit BIMC dan dilakukan penanganan resusitasi jantung. Korban meninggal dunia di rumah sakit yang diduga karena kehabisan darah. TKP-nya di salah satu villa di daerah Kerobokan terjadi penganiayaan dengan cara menusuk korban. Korban ini warga negara asing yang dilakukan oleh 2 orang yang menggunakan sepeda motor. Saat ini kita masih laksanakan lidik. Untuk korban sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Saat ini tim dari Polsek, Polres maupun dari Smut Polda kita sudah turun untuk kemudian melaksanakan lidik, berupaya mengejar pelaku. Ya, dari kronologis awal, korban lagi berjalan-jalan dengan pacarnya, lalu kemudian didatangi dengan pelaku yang menggunakan sepeda motor, lalu si pacar korban diarahkan oleh si korban untuk masuk ke villa, lalu mengunci villanya gitu. Peristiwa itu lalu kemudian pelaku menghampiri korban dan melakukan penusukan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasusnya. Raiswantara dan Kadek Putra, Bali TV. Upaya menumbuhkan bibit atlet tenis meja secara berjenjang di Buleleng terus dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, serta dari pemula hingga senior. Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Buleleng, Made Lestariana, pada kejuaraan tenis meja di gedung PT MSI KONI Buleleng. Pembinaan atlet mulai dari kategori pemula, kadet, hingga junior dilakukan di sejumlah lokasi seperti di Desa Bestale, Banjar, dan Seririt guna menjaring serta mengembangkan potensi atlet sejak dini. Selama ini terus dilakukan penjenjangan atlet dari pemula, kadet, junior. Kemudian ada juga pembinaan atlet-atlet pemula, kadet, dan junior dilakukan di Desa Bestale. Ya, dan di Desa Bestale, kemudian di banyak juga desa di Kecamatan Banjar dan Seririt yang melakukan pembinaan untuk tenis meja. Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sucitra menyampaikan geliat olahraga tenis meja di kalangan generasi muda mulai terlihat, ditandai dengan munculnya atlet-atlet potensial yang siap meregenerasi atlet senior.
Hal ini merupakan hasil dari pembinaan dan latihan yang intens oleh Pemkab PT MSI Buleleng. Ini kejuaraan bergu antar pelajar. Nanti kita lihat. Karena yang tadi kita saksikan dan juga ini pelajar-pelajar kita juga sudah mulai menunjukkan ya prestasi, permainan yang baik, yang nantinya kita berharap juga ada regenerasi nanti khususnya di cabang tenis meja ini. Kejuaraan tenis meja ini menjadi wadah untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan atlet dalam menghadapi Porprov mendatang. Selain itu, ajang ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar insan olahraga di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, Perumda, BUMN, BUMD, instansi hingga TNI Polri. Tak hanya itu, kejuaraan ini juga mengundang atlet pelajar se-Bali pada kategori ganda campuran sebagai bagian dari implementasi latihan dan pembinaan menuju persiapan Porprov Bali 2027. Yaseri Yuli, Bali TV. Istana terbuka bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto prioritaskan masyarakat pada gelar Gria Idul Fitri. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganteng gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Pawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekenya awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kota, awake sing idawak kenjang, sing idang ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nakon apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar Gria atau Open House dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan tersebut khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai wujud kebersamaan dan saling memaafkan pada momentum Hari Raya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar acara gelar Gria Open House dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan tersebut khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai wujud kebersamaan dan saling memaafkan pada momentum Hari Raya. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri sekaligus menjelaskan konsep pelaksanaan gelar Gria tahun ini. Menurutnya, Presiden Prabowo sejak beberapa hari sebelumnya telah mengarahkan agar kegiatan tersebut tidak mewajibkan kehadiran pejabat negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga direncanakan untuk menyapa langsung masyarakat dari berbagai daerah yang hadir sebagaimana tradisi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan izin menyampaikan bahwa pada hari ini Pak Presiden mengadakan open house khusus untuk masyarakat umum, dan beliau sejak beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tidak wajib dihadiri oleh para pejabat baik kementerian maupun lembaga, karena beliau tidak ingin merepotkan, barangkali ada agenda-agenda atau acara-acara keluarga. Jadi sore hari ini memang khusus untuk masyarakat umum kita buka. Nanti Pak Presiden akan menyapa langsung nggak Mas? Insya Allah beliau sebagaimana seperti tahun lalu, beliau nanti akan berkeliling menyapa masyarakat yang berkenan hadir untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di Istana Merdeka. Mas, ini masyarakat yang datang ini sekitar berapa ya Mas yang hadir? Sebenarnya ada batasnya nggak sih Mas untuk ya perkiraannya? Atau membludak Mas? Perkiraan hampir kurang lebih 4.000 Bang ya? Kurang lebih 4.000-an lah, 4.000 sampai 5.000. Memang kita tidak membatasi atau tidak mengorganize sebagaimana acara biasanya. Misalnya seperti acara 17 Agustus, jadi kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir sukarela, dipersilahkan sepanjang masih memungkinkan, kami persilahkan untuk. Adapun jumlah masyarakat yang hadir diperkirakan mencapai 5.000 orang. Pemerintah tidak melakukan pembatasan yang ketat, melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk hadir secara sukarela. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Putusan Mahkamah Konstitusi MK memberikan penegasan penting mengenai kedudukan kolegium dalam sistem kesehatan nasional. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, Supriyanto Darmorejo, mengatakan putusan tersebut menegaskan bahwa kolegium merupakan unsur keanggotaan konsil yang bersifat independen, khususnya dalam pengembangan cabang disiplin ilmu serta penyusunan standar pendidikan profesi. Putusan MK nomor 111/22/2024 memberikan penegasan penting mengenai kedudukan kolegium dalam sistem kesehatan nasional. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia Supriyanto Darmorejo mengatakan putusan tersebut menegaskan bahwa kolegium merupakan unsur keanggotaan konsil yang bersifat independen, khususnya dalam pengembangan cabang disiplin ilmu serta penyusunan standar pendidikan profesi. Mahkamah juga menekankan bahwa kolegium sebagai lembaga pengampu cabang disiplin ilmu harus menjalankan perannya berdasarkan kajian ilmiah, nasionalitas,
serta prinsip IBM tanpa adanya konflik kepentingan. Independensi ini bahkan mendapatkan perlindungan konstitusional sebagai bagian dari hak pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Rapat pleno Kolegium Kesehatan Indonesia yang kita isi dengan sosialisasi mengenai kedudukan Kolegium Kesehatan Indonesia pasca keluarnya kasasi terhadap gugatan PT-UN oleh Prof. Sukman, spesialis anak, dan 11 dokter spesialis lainnya, dan juga terhadap hasil judicial review terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu sosialisasi. Gitu. Pak, soal keabsahannya gimana, Pak? Keabsahan dijelaskan tadi, saya sampaikan juga di depan bahwa PT-UN Jakarta itu menolak gugatan terhadap keabsahan kolegium ini. Artinya kolegium ini tetap sah. Kemudian Prof. Sukman dan 11 dokter lainnya mengajukan banding. Banding justru menguatkan putusan tingkat pertama. Jadi ditolak. Sejawat Prof. Sukman, Profesor Dr. Sukman Putra, spesialis anak, itu juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya juga ditolak. Sehingga mulai putusan PT-UN sampai kasasi ini sudah bisa menjawab keraguan teman-teman semua, dan juga statement dari Pak Hamdan bahwa kalau masih belum terima ya gugat saja ke pengadilan. Hasilnya sudah keluar. Jadi dari kasasi itu Mahkamah Agung menolak. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Supriyanto menambahkan putusan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi kelembagaan kolegium. Sebelumnya kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dan berada dalam struktur organisasi tersebut. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kolegium dibentuk oleh kelompok ahli pada masing-masing disiplin ilmu, difasilitasi oleh negara, serta menjalankan fungsi keilmuan secara independen. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan makna Mertiti Suara, pesan keikhlasan dan kejujuran bagi Kramo. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki pemarjang disampun aneka alit menek kulit. Metapah kalih kebos, mepandes utawi mesangking mesin kamel antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan malam pindah miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6 ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu sonora ketikal pop langsung personelipun dari 8
yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, tradisi metiti suara memiliki makna mendalam sebagai sarana penyampaian pesan suci Ida Betari kepada seluruh krama atau masyarakat secara luas. Pesan tersebut menjadi pedoman penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks upacara keagamaan maupun aktivitas sehari-hari. Menurut jero penyarikan alitan, pengemong pura alas arom batur, nya metiti suara bukan sekedar ritual, melainkan bentuk komunikasi spiritual yang mengandung tuntunan moral dan etika. Salah satu inti pesan yang ditekankan adalah agar krama tidak memiliki sikap pamrih dalam menjalankan segala bentuk usaha dan pengabdian. Pesan yang disampaikan sangat penting untuk dilaksanakan, terutama agar masyarakat tidak pamrih terhadap apa yang dilakukan. Semua harus dilandasi keikhlasan dan ketulusan. Lebih lanjut dijelaskan, terdapat 3 pesan utama yang terkandung dalam metiti suara. Salah satunya adalah larangan menggunakan cara-cara licik atau mementingkan diri sendiri, khususnya saat berlangsungnya upacara keagamaan. Sebaliknya, krama diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberanian, dan kebenaran dalam setiap tindakan. Semangat yang dibangun dalam tradisi ini adalah kejujuran dan ketulusan hati. Segala bentuk permohonan yang dihaturkan kepada Ida Betara hendaknya dilakukan dengan niat yang bersih, tanpa adanya kepentingan pribadi yang menyamping. Selain itu, dalam menjalankan usaha kehidupan masyarakat juga diingatkan agar tidak keluar dari ajaran sastra agama serta menghindari perbuatan negatif. Nilai-nilai Dharma harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap langkah. Pesan yang sangat penting untuk dilakukan utawi mangga ikrama sareng sami nenten winten pamerih ring sejeroning mausaha. Winten 3 pesan yang utama. Nah ini silih sesinali tunggin pada saat rikala puniki jagi meyatnya nenten winten sane ngangge kriya upaya uti daya. Jadi semangatnya adalah jujur. Semangatnya adalah nilai-nilai keberanian. Semangatnya adalah nilai-nilai kebenaran, bahwa dalam metiti suara itu makna yang terdalam terkandung di dalamnya, tidak ada hal-hal yang pamrih. Sami ikhlas dan jujur napi sanituna sering Ida Betara. Makna yang terkandung dalam metiti suara adalah tidak ada unsur pamrih. Semua dilakukan dengan ikhlas dan jujur, baik dalam berupacara maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman tersebut diharapkan tradisi metiti suara dapat terus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan spiritual yang mampu membimbing krama menuju kehidupan yang harmonis, seimbang dan sesuai dengan ajaran agama. Hendra dan Mastike, Bali TV. Panitia Lokasaba ke-9 menggelar pemilihan Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat periode 2026 hingga 2031 di Pura Chandra Praba, Jelambar, Jakarta Barat. Dengan pemilihan Ketua SDHD Jakarta Barat yang baru, diharapkan umat Hindu dapat meningkatkan semangat ngaturang ayah tanpa pamrih serta menjaga keguyuban demi kemajuan umat Hindu Jakarta Barat. Panitia Lokasaba yang ke-9 menggelar kegiatan pemilihan Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat periode 2026 hingga 2031 yang berlokasi di Pura Chandra Praba, Jelambar, Jakarta Barat. Salah satu Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat periode 2021 hingga 2026, Inyoman Sutrisna mengatakan Lokasaba adalah forum tertinggi organisasi Hindu di tingkat kabupaten dan kota yang bertujuan untuk memilih pengurus baru, mempertanggungjawabkan program pengurus lama, dan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Forum ini juga bertujuan memperkuat solidaritas, ajaran Dharma, dan kemajuan umat. Untuk itu Inyoman Sutrisna memiliki slogan Jektop yang diharapkan umat Hindu dapat meningkatkan ngaturang ayah tanpa pamrih serta menjaga keguyuban
demi kemajuan umat Hindu Jakarta Barat. Kita berharap semua umat ini jembat. Kalau kita lingkungannya pulau ya dia jembat nganya, jembat ke pulau, jembat belajar agama gitu, artinya jembat enggal. Enggal itu bahasa Indonesia kan cepat ya. Artinya segala sesuatu dikasih pekerjaan apa, tugas apa, kita harus kerjakan dengan cepat. Anggota harus mengerjakan dengan cepat, tidak membuang-buang waktu. Kita harus ingat G-nya itu guyup. Guyup itu mungkin lebih daripada bersatu, bekerja sama, gotong royong dengan hati. Artinya guyup, mungkin itu bahasa Bali juga sebagai guyup. Guyup ya. Itu artinya lebih daripada kita bersatu, lebih dari bersatu. Kita harapkan ini karena Jakarta Barat ini terdiri dari 4 tempe, terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kita harapkan dia untuk guyup lah di Jakarta Barat. Top itu tanpa pemerintah. Tanpa pemerintah kita ngayah itu seperti di Weda dan disebutkan ya Karmani Eva di Karasti Mapalesu Kadasana. Kita bekerja tanpa mengharapkan hasil, bukan artinya bekerja tapi kita jangan mikirin hasilnya dulu. Bekerjalah, hasil itu kan akan pasti gitu ya. Itu gitu, tanpa pemerintah kita membantu orang, kita mengayah ke pulau dan lain-lain itu tanpa ada niat untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita bekerja dengan baik, kita oke. Sementara itu, salah satu yang mewakili Ketua Panitia Lokasaba yang ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat, Iketut Satya Ananda Suputra mengatakan, Lokasaba tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, melakukan evaluasi sehingga umat Hindu SDHD Banjar Jakarta Barat semakin maju. Untuk melaksanakan Lokasaba ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat. Lokasaba ini bukan hanya agenda organisasi Bapak dan Ibu, tapi juga menjadi momentum kita untuk memperkuat persaudaraan, melakukan evaluasi, serta menyusun arah kepengurusan agar kedepannya organisasi kita semakin baik, semakin tertata, dan senantiasa semakin bermanfaat. Perlu kami laporkan bahwa data peserta untuk Lokasaba hari ini adalah 38 orang dan peninjau adalah 6 orang. Mewakili Ketua Panitia, kami menyampaikan terima kasih. Sidang-sidang pleno dan penetapan hasil Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat dilakukan secara musyawarah. Akhirnya Inyoman Sutrisna kembali menjadi Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat periode 2026 hingga 2031. Ia berpesan agar umat Hindu Jakarta Barat untuk selalu mengedepankan visi misi berwibawa, yakni bersatu, berwiweka, berbakti, dan berwawasan. Mungkin yang sudah sering sebut itu berwibawa itu. Yeah. Berwibawa itu sama juga bersatu, berwiweka, berbakti, dan berwawasan. Nah itu bersatu tadi kan sudah ya, kita harus bersatu semua. Tidak ada lagi sekat-sekat antara apa namanya tempe ini. Kalau dulu masih ada tempe ini ego-egonya itu masih ada. Sekarang mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih satu bersatu. Berwiweka. Nah berwiweka ini kita sebagai umat ini kita bisa membedakan yang baik mana yang buruk dengan pakai wiweka, dengan pakai hati. Karena kadang-kadang orang sering bicara yang tidak gitu. Tapi kita silakan dia bicara, tapi kita sebagai umat Jakarta Barat pakai wiwekanya untuk menelaah apa yang dibicarakan. Wiweka terus berbakti. Nah kita berbakti itu kan banyak, karena kita di Pulau ini berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada pemerintah. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Mbak Diskudan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.